kepada pemirsa setia bincang-bincang santai. Untuk edisi kali ini kita akan mengulas tentang aksara Jawa untuk menyongsong Kongres Aksara Jawa yang pertama, di mana kita kedatangan beberapa tamu. Yang pertama yaitu Mas Setio Amrih Prasojo selaku Ketua Tim Kongres Aksara Jawa yang pertama. Terus yang kedua Mas Joko Elisanto, beliau adalah penggiat dari gerakan penggunaan aksara Jawa atau Gerbang Raja. Terus yang ketiga tamu spesial kita yaitu dari Mbak Erlita, dia adalah perwakilan dari generasi milenial. Bagaimana pandangan-pandangan mereka tentang dunia aksara Jawa, kita akan kupas tuntas di acara bincang-bincang santai kali ini. Untuk yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mas Setio Amrih Prasojo selaku Ketua Tim Kongres Aksara Jawa yang pertama. Kira-kira dalam acara Kongres Aksara Jawa yang pertama nanti, kira-kira goal apa yang ingin dicapai, terutama untuk generasi-generasi yang mungkin Mbak Erlita ini, Bu, generasi milenial. Oke, terima kasih Mas Sinarindra. Kami sebetulnya dari tim kongres itu memang dari awal salah satu cakupan apa yang ingin kita coba raih nanti di dalam kongres itu memang salah satunya adalah isu-isu tentang generasi milenial, karena mau tidak mau ke depan ini yang akan mengembangkan, melestarikan dan berproses dengan aksara Jawa itu generasi milenial, ya generasi Mbak ini. Kita di tim hanya ibarat kata memberikan jalan, nyiapin rel, supaya nanti generasi muda kita ketika saya ambil contoh paling konkret adalah ketika mereka nanti mengakses perangkat-perangkat digital, mereka agak kaget. Ternyata di aplikasi-aplikasi digital di Windows, di Mac, di Linux, di Android, ternyata kok ada isu yang agak sedikit berbeda dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Pertama, jumlah aksara Jawa kok begitu hanya 20, ternyata begitu melihat di wah kok beragam sekali, banyak sekali. Bagaimana lah di situ kita mencoba untuk paling tidak di awal-awal kongres pertama ini kita mencoba untuk memberikan wacana bahwa aksara Jawa kita itu sudah go internasional, kita tidak lagi hanya ibarat kata cuma gemitok aksara Jawa kita nanti yang meromboh. Sementara yang diketahui dunia itu malah justru lebih dari yang kita pahami sekarang. Nah, ini kan memang sekali, maksud kita yang punya aksara malah tidak tahu kalau aksara Jawa kita itu selengkap itu. Bahkan sudah tersedia slotnya. Ya. Ini yang mungkin akan kita coba wacanakan di dalam kongres nanti. Salah satunya memang tujuannya adalah untuk mensosialisasikan itu dulu kepada teman-teman milenial, karena mau tidak mau mereka lah yang menjadi tuan rumah. Kita hanya urban digital, yang native digital itu mereka. Sehingga mau tidak mau ya kita harus memberikan jalan sana supaya tidak terjadi kekagetan digital. Mungkin itu Mas Inar. Terima kasih untuk Mas Setio Amrih. Sekarang kepada Mas Joko Elisanto, itu adalah penggiat gerakan bangga penggunaan aksara Jawa. Kira-kira sejauh ini gerakan itu sasarannya itu sudah nggak menyasar kepada generasi milenial? Sebenarnya gerakan Gerbang Raja, sekali lagi bahwa saya ini kebetulan dapat amanah dari Pemda pemerintah Yogyakarta yang ini dengan strategi tadi sosiokultural strategi, dan sebagai cucuk lampahnya harus ditimbulkan kebanggaan melewati dinas sosial yang kemudian harus disusul oleh dinas kebudayaan yang harus menyiapkan perangkat nantinya. Jadi selama ini kita keliling ke masyarakat umum termasuk ke generasi muda untuk membangkitkan kebanggaan menggunakan aksara Jawa. Jadi perlu kemudian ditumbuhkan nganggo aksara Jawa itu seksi, karena butuh kebanggaan dulu sebelum kemudian nantinya mereka kemudian memakai kembali menggunakannya. Dan tadi disampaikan Mas Setio bahwa Dinas Kebudayaan dengan kongres ini menyiapkan nanti perangkat-perangkat, karena dunia ke depan adalah dunianya mereka, dunia maya. Jadi
kalau mungkin di pendidikan sekarang kita hanya mengenal 20 tadi, padahal kita punya lebih dari 40 aksara. Maka ini yang diperjuangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Kongres ini, untuk ini yang harus jadi semuanya nanti ada, jadi perbedaan kayak makrotnya itu beda-beda bahasa. Tadi menurut saya Bu, kalau kita mungkin anak sekarang kalau bilang do sama do aja nggak bisa dibedakan, tapi itu memang seperti itu kenyataannya. Jadinya nanti mereka akan menggunakan apa, mau pakai do atau do terserah mereka, tapi kita beri pengertian bahwa aksara adalah wakil dari bunyi. Maka bunyinya kayak apa silahkan ditulis. Kalau Anda berbunyinya do, ya tulis saja pakai do. Tapi kalau bunyinya Anda sekarang ini do, ya tulis pakai do. Artinya memang karena ini aksara. Nah, kita keliling gerbang raja itu, silahkan belajar semuanya aksara Jawa, kemudian silahkan ditulis tanpa kita harus berkelahi. Benar dan salahnya itu urusan itu nanti ketika semuanya sudah masif, kan monggo nanti mereka mau menggunakan dengan bahasa alay silahkan, mau bahasa apa dengan bahasa mereka lah yang sekarang gunanya. Tugas kita hanya menyiapkan wadahnya, mereka nanti yang penggunanya. Kira-kira seperti itu. Saya namanya sekitar sini. Ya, monggo. Memang benar apa yang dikatakan Mas Joko tadi, bahwa artinya ketika nanti perkembangan aksara Jawa itu ke depan, anak-anak milenial besok menggunakan karakter aksara Jawa itu mau seperti apa mereka gunakan, silahkan monggo. Tapi yang jelas kita sudah agak sedikit diuntungkan karena slot aksara itu sudah terkunci di slot Unicode. Artinya ketika kita bicara di ranah digital, maka ketika kita bicara karakter do misalnya, itu harus sesuai dengan slotnya ada di Unicode. Perkara nanti kemudian yang dipilih adalah karakter do yang lain, silakan. Tapi yang jelas kita sudah punya patokan, oh yang dimaksud penggunaan penulisan ini adalah dia merujuk pada A9 sekian, A9 sekian, sehingga lebih mudah dijelaskan secara ini, sehingga apa yang sudah terdaftar di Unicode itu bisa kita manfaatkan, kita optimalkan betul, sehingga meskipun selama ini memang banyak kalangan atau banyak pihak yang masih belum tahu bahwa aksara Jawa itu sudah terdaftar dan sudah titik ada slotnya masing-masing dengan pembeda ininya. Jadi kan kalau di slot Unicode itu sepertinya sudah dirubahnya sesuai dengan makrotnya. Jadi kita bisa langsung cek, oh do ini yang sering kali digunakan oleh anak sekarang itu ternyata dia lebih cenderung ke do slot A9 sekian. Oh bukan lagi yang kita dulu pakai di A9 tapi paling tidak identifikasi aksara itu sudah lebih jelas karena kita bisa menuju pada satu karakter kode yang itu universal sebenarnya. Artinya universal ini itu sudah dipahami oleh dunia internasional, bahkan dalam tatanan program pun sudah dipahami. Jadi tidak hanya lokalitas kita, tapi ketika kita bicara itu hanya lokalitas, wah nanti di dunia internasional kita bingung diri malah lu kan bukannya ini adalah slot karakter ini. Iya ya kok aneh kalau kita nggak ngerti. Betul, iya. Jangan sampai kita hanya terkungkung pada saya nulisnya seperti ini, ternyata kita praktekkan misalkan di internet, ketika muncul sesuai dengan yang kita pelajari, ternyata di situ malah tidak muncul. Kita kan jadi malu sendiri yang punya kasusnya kemarin seperti karakter I. Ketika kita mencoba menulis karakter I yang seperti itu, ternyata oleh icon yang sama sekali mereka tidak begitu tahu bagaimana aksara Jawa itu ditulis, tapi ternyata merujuk pada slot Unicode, mereka membacanya tetap panjang. Padahal yang kita biasa karakter itu kalau di sini sudah dianggap lumrah, wah itu menulis I suara kan, tapi ternyata ketika bicara di ranah digital nggak bisa dihapusi. Nah, itu kamarnya sendiri. Oke, selanjutnya kita ke sekarang, apakah benar nanti yang kita cerita ini tadi, bagaimana sih tentang perspektif aksara Jawa bagi kalangan generasi muda? Untuk Mbak Erita, monggo silakan. Pandangan saya sendiri sebagai perwakilan generasi anak muda zaman sekarang, aksara Jawa itu sepertinya asing bagi saya, terlihat kuno. Terus? Kuno. Nggak gaul, nggak modern. Apa sih ini? Nah, saya sendiri tahu bahasa Jawa, aksara Jawa itu karena sekolah di SMK Negeri 4, yaitu di
Di itu mana sebelah selatan terminal yang lama itu. Oh iya, Ya. Jalan Sudikan. Ya. Itu guru saya namanya Pak Sinarendra Nah, iya. Krisna. Iya. Nah, kebetulan di sini untuk perwakilan. Nah, iya. Terus gimana Mbak? Apa namanya tentang misalkan ya untuk aksara Jawa ini untuk kalangan pernah nggak itu digunakan untuk misalkan di sekolah itu untuk gaya-gayaan masalah untuk pernah nggak bangga dengan aksara Jawa itu? Kalau gaya-gayaan itu enggak Pak. Jadi itu semisal Pak Sinarendra Krisna ini Mengajarkan, menuliskan atau ketika mengajar di kelas? Itu semisal bikin tugas langsung dilaksanakan. Cuman kalau untuk gaya-gayaan tuh enggak. Soalnya gimana ya, aku mau terlihat kuno. Enggak gaul. Berarti PR kita bagaimana aksara Jawa itu dibikin tidak kuno dan menggauli aksara Jawa. Begitu kira-kira ternyata. Jadi di kalangan anak muda itu belum Masih kan, ada ya. informasi tentang kan ya Mbak ya. Apa istilahnya tentang apa sih sebenarnya keasikan kita ketika WA chat dengan teman pakai aksara Jawa, belum sampai lama itu. Mungkin kalau nanti dimulai di apa namanya diwacanakan, Biasakan, ya. mungkin mereka kan Ya. ngetapus di mana-mana pakai aksara Jawa. Orang ketang yo, bener Betul. tulis mau Ya, benar. Karakter itu muncul dulu. Saya kira ya pernah kita obrolkan waktu kita keliling sama, artinya masyarakat anak muda masih seperti itu. Kemudian kita harus ngasih contoh. Oh kaosku ini tak tulis aksara Jawa ini tak dol, Tak dol. liane saya ketemu, aku bisa ngedol 1.000. Nah, itu betul. Kemudian kopi saya kasih Label dengan aksara Jawa. Bisa laku keras daripada kaos Yes, anu yes. kopi yang lain. Model-model kebanggaan yang lainnya nanti mungkin bisa. Nah kemarin kita bicarakan berarti kuncinya ini MGMP. Iya. MGMP ternyata kuncinya teman-teman. Makanya kita ini kemarin ngobrol dengan Mas ini berarti benar apa dinas kebudayaan UMKM Jawa ini harus jadi ujung tombak karena ke depan nanti kalau enggak ya oke artinya di kalangan remaja itu enggak. Tapi kalau aksara Korea gimana? Korea, wah itu top. Gimana? Kok Ini bisa? kita. Sama Lakonnya lagunya udah bagus. bagus banget ya. Memang harus ada Ya, kok harus ada pemantik untuk bagaimana itu. Artinya memang strategi kebudayaan itu harus apa semuanya menyeluruh. Kayak Korea itu dari filmnya, dari produknya, dari apapun itu semuanya bareng maka akan. Tetapi yang perlu diingat sebenarnya saya kayak Jepang, Korea, Cina itu memang dari awal pendidikannya aksara dulu. Baru kemudian Baru yang lain-lain. lain-lain. Kuncinya memang Kuncinya ternyata ya. di itu termasuk generasinya Mbak Rita. Rita ini juga kadang kalau saya mantau di dunia digital entah ya, termasuk dulu juga mantan siswa saya waktu saya masih mengajar di SMA 2 Bantul itu memang ada sesuatu yang menggelitik ketika anak-anak itu diajarkan bahasa Jawa dengan aksara Jawa. Wah, le protes. Wah, semua yang Gak soropo kayak cacing. tapi begitu saya mencoba memulai kegiatan pembelajaran saya dengan menulis hangul di whiteboard atau di presentasi saya tulis hanya hasil dengan aksara hangul. Satu kelas menjawab hanya hasil. Padahal tidak ada pelajaran bahasa Korea di SMA. Tapi mereka bisa membaca aksara hangul. Nah, ini kan berarti ada strategi yang kadang kita luput untuk ikut menyelami ke sana. Artinya memang bahasa itu memang bahasa yang digunakan. Nah, sementara kita ini kita punya dua bahasa. Bahasa utama kita bahasa Indonesia, kemudian baru bahasa Kita makan tiga atau apa ya? bahasa Indonesia, bahasa Jawa, daerah Banyumasan. Wah, ini Makanya artinya bahasa utamanya di Korea juga seperti itu, aksaranya seperti itu. Ya, dengan gerbang pelajar kita memulai dari awalnya itu silakan Anda tulis bahasanya Indonesia, aksaranya Jawa karena bahasa sehari-hari kita sudah bahasa Indonesia. Nah, kalau dimulai dari situ, artinya kita ajarkan aksara, kemudian bahasanya silakan bahasa alay pun silakan.
Dan kalau bahasa Allah itu ditulis dengan monocoropet tadi masih kebingungan kalau kita hanya 20. Iya, betul. Dengan 49 aksara yang sudah di Unicode, Universal Code, bisa Itu. alay. Iya. Alaynya pakai dirgombre. Itu bisa. Artinya mungkin strategi kita dengan penggunaan bahasa Indonesia. Tapi menarik Mas Indra, kalau kita mendengar yang harus dekat dengan teman-teman milenial di kancah dunia pendidikan mungkin bisa ngulik lebih dalam nanti. Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan gitu. Ya. Nah, Karena kami juga penting untuk masukan untuk bahan di tim kongres. pada edisi kali ini, yang poin yang bisa kita simpulkan yaitu yang pertama, PR untuk kongres ke depan maupun yang pengambil kebijakan, bagaimana strateginya biar generasi milenial, generasi muda itu tumbuh rasa kebanggaan atau kecintaannya dengan aksara Jawa. Terus yang kedua, mudah-mudahan di kongres nanti ini PR-nya tim kongres mempersiapkan legal formalnya untuk secara birokrasi biar nanti generasi muda khususnya yang mau tidak mau yang paling dekat adalah teman-teman dari NGMP dalam hal ini mengelola siswa, bagaimana itu pedoman-pedoman itu nanti bisa dicake dilaksanakan di lapangan untuk siswa untuk pembelajaran di sekolah. Saya kira itu bisa untuk sebagai jembatan kita antara generasi yang sudah agak 80-an ke sana dengan generasi milenial. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Salam budaya.